Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Furqan rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Fiqhul Asma'il Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah. Sekarang pembahasannya tentang iqtida'u asma'illahi ta'ala li athariha minal khalqi wat takwin, pengaruh nama-nama Allah dalam penciptaan alam semesta. Pengaruh nama-nama Allah dalam penciptaan alam semesta. Jadi nama-nama Allah itu bukan hanya sekedar nama, tapi nama Allah mengandung makna, sifat, dan ada pengaruhnya, ada konsekuensinya. Kemudian pengaruhnya di sini pengaruhnya terhadap atau dalam penciptaan alam semesta makhluknya. Inna min ajalil maqamat wa anfa'il umur allati tujibu lil abdi ar-rif'ata wa tu'inuhu ala husnil ma'rifati billah wa tahqiqi mahabbatihi wa luzumi thana'i alayhi an-nazara wa ta'ammula fi iqtida'il asma'il husna wa sifatil ulya li athariha minal khalqi wat takwin. Di antara perkara yang paling utama dan paling bermanfaat yang bisa meninggikan derajat seorang hamba dan membantunya dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala dan membantunya dalam mewujudkan kecintaan kepadanya adalah dengan merenungkan dan menghayati pengaruh nama-nama Allah terhadap pengaruh nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dalam penciptaan alam semesta. Wa annal alama kullahu bima fihi min samawat wa ardin wa syamsin wa qamarin wa lailin wa nahar wa jibal wa bihar wa harakat wa sakanat kullu dhalika min ba'di athariha wa muqtadayatiha. Dan bahwasanya alam semesta semuanya dari langit, bumi, matahari, bulan, malam, siang, gunung, lautan, bergerak, diam, dan yang lainnya, semuanya itu termasuk dari pengaruh nama-nama dan sifat-sifat Allah. Fahiya kulluha tushiru ilal asma'il husna wa haqa'iqiha tunadi 'alaiha wa tadullu 'alaiha. Semuanya itu mengisyaratkan kepada nama-nama Allah yang indah dan hakikatnya, dan menunjukkan kepadanya.
Contohnya begini kaum muslimin. Contohnya nama Allah Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya yang maha pencipta. Al-Khaliq maha pencipta. Maka Al-Khaliq itu bukan hanya nama, tapi nama kemudian ada artinya Pak ya, ada maknanya. Apakah sebatas sampai situ? Tidak. Tapi juga ada pengaruhnya, yaitu adanya makhluk. Jadi nama Al-Khaliq maha pencipta itu mengharuskan adanya makhluk. Kan nama Allah Al-Khaliq itu ada sifat menciptakan. Tidak mungkin tidak ada makhluk, kan begitu Pak. Makhluk itu artinya yang diciptakan. Namanya ada yang menciptakan berarti ada yang diciptakan. Nah, ini adanya makhluk itu untuk mewujudkan atau menampakkan atau semakin memperlihatkan nama Allah Al-Khaliq dan sifat menciptakan. Contoh yang lain ya. Nanti insya Allah ada contoh lagi, penulis buku memberikan contoh. Misalnya Ar-Razzaq yang maha memberi rizki, berarti mengharuskan adanya yang diberi rizki. Berarti ada makhluk yang diberi rizki. Itu untuk menunjukkan nama Allah itu semakin indah dan sifatnya semakin tampak indah dan sempurna. Kalau Allah memiliki nama Ar-Razzaq, sifatnya memberi rizki, lalu tidak ada yang diberi rizki, itu kan bagaimana begitu? Falasta tara syai'an adalla ala syai'in min dalalatil makhluqat ala sifati khaliqiha wa nu'uti kamalihi wa haqaiqi asma'ihi. Pernahkah engkau melihat yang lebih menunjukkan daripada makhluknya akan sifat-sifat penciptanya dan sifat-sifatnya yang sempurna dan hakikat asma'nya, namanya? Maka tidak ada. Jadi makhluk-makhluk Allah itu adalah sesuatu yang paling menunjukkan Pak kepada atau akan nama-nama Allah yang indah, sifat-sifat yang sempurna dan sifat-sifatnya yang mulia. Makhluk mendapatkan rizki, berarti ada sang pencipta yang memberi rizki. Ada makhluk, berarti ada Al-Khaliq. Di sini penulis buku memberikan contoh-contoh. Fasmuhul Hamid Al-Majid yamna'u tarkal insani sudan muhmalan mu'attalan la yu'maru wa la yunha wa la yusabu wa la yu'aqab. Wa kadzalika ismuhul Hakim ya'ba dzalik. Wakadzalika ismuhul Malik. Maka namanya Al-Hamid yang maha terpuji, Al-Majid yang maha mulia, mencegah dari ditinggalkannya manusia secara sia-sia, tidak diperintah, tidak dilarang, tidak diberi pahala dan tidak dihukum. Begitu pula namanya Al-Hakim yang maha bijaksana, menolak hal itu. Begitu pula namanya Al-Malik yang maha raja, menolak hal itu. Jadi kaum muslimin, kalau kita memperhatikan, merenungi, menghayati nama Al-Hamid yang maha terpuji, Al-Majid yang maha mulia, Al-Hakim yang maha bijaksana, Al-Malik yang maha raja,
Nama-nama ini mencegah dari ditinggalkannya manusia sia-sia. Allah itu Al-Hakim. Al-Hakim itu maknanya, artinya Maha Bijaksana. Namanya Maha Bijaksana ya diberi hukum yang adil, diperintah, dilarang, dijelaskan ini yang baik, yang buruk. Kemudian Al-Malik, Maharaja, berarti memberi pahala yang benar, diberi pahala, yang melakukan kejahatan diberi hukuman. Begitu pula nama Al-Hamid, Al-Majid seperti itu. Nah, itulah pengaruh nama Allah dalam makhluknya, dalam penciptaan makhluknya. Kemudian wasmuhul hayy yamna'u an yakuna mu'attalan minal fi'li bal haqiqatul hayatil fi'lu fa kullu hayyin fa'al. Nama Allah Al-Hayy yang Maha Hidup mencegah ditiadakannya perbuatan dari Allah. Bahkan hakikat kehidupan adalah perbuatan. Maka setiap yang hidup itu pasti berbuat. Allah memiliki nama Al-Hayy kaum muslimin, artinya yang Maha Hidup. Yang namanya hidup itu pasti berbuat. Tidak mungkin Allah itu tidak berbuat, hanya hidup saja. Karena Allah Maha Hidup dan Allah juga memiliki nama Al-Khaliq tadi, berarti ada makhluk yang hidup, ya, diciptakan yang dia hidup. Dan makhluk Allah yang hidup itu juga pasti berbuat, tidak mungkin tidak berbuat, karena setiap yang hidup itu pasti berbuat. Tetapi bukan berarti di sini maksudnya kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah berbuat, Allah hidup, makhluk juga hidup, tidak sama. Allah itu berbuat, makhluk hidup juga berbuat, tidak sama berbuatnya, gitu ya. Wasmuhus sami al-basir yujibu masmu'an wa mar'iyan. Nama Allah As-Sami yang Maha mendengar, Al-Basir yang Maha melihat, mengharuskan ada yang didengar dan ada yang dilihat. Dari nama Allah As-Sami dan Al-Basir yang Maha mendengar dan Maha melihat ini, pasti ada yang dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu makhluk-makhluknya. Makhluk-makhluknya semuanya didengar dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasmuhul Khaliq yaqtadi makhluqan, dan namanya Al-Khaliq yang Maha menciptakan mengharuskan adanya makhluk. Wa kadzalika Ar-Razzaq, begitu pula Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki mengharuskan adanya yang diberi rezeki. Al-Maliku yaqtadi mamlakatan wa tasarrufan wa tadbiran wa i'ta'an wa man'an wa ihsanan wa adlan wa thawaban wa iqaban. Namanya Al-Malik, Al-Malik itu artinya yang Maharaja. Pengaruhnya dalam penciptaan alam semesta itu apa? Yaitu mengharuskan adanya kerajaan, pengaturan, pemberian kepada hamba. Namanya Maharaja, Pak, ya. Dia berarti punya kerajaan, dan Allah memiliki segala sesuatu, semua yang di langit, di bumi, dan semuanya milik Allah. Namanya Maharaja itu berarti mengatur, semuanya diatur oleh Allah.
seluruh kerajaannya, seluruh alam semesta diatur. Kemudian i'ta, memberi. Ada juga yang dicegah, tidak diberi, namanya maharaja, Pak ya. Kemudian berbuat baik, berbuat adil, memberi ganjaran dan memberi siksa atau hukuman. Nah, dari nama Al-Malik tadi yang maharaja mengharuskan semuanya itu. Berikutnya wasmul bir, wasmul bar, al-muhsin, al-mu'ti, al-mannan. Wa nahwiha taqtadi atharaha wa mujibatiha. Nama al-bar yang maha baik, al-muhsin yang maha baik, al-mu'ti yang maha memberi, al-mannan yang maha memberi, dan yang selain itu mengharuskan adanya pengaruh dan dampaknya. Pengaruh dan dampaknya itu apa? Pengaruhnya adalah adanya makhluk yang diberi kebaikan. Allah berbuat baik kepadanya, ada yang diberi, gitu ya. Wasmul Ghaffar at-Tawwab al-Afu yaqtadi wujuda jinayatin minal umami tughfar wa tawbatan tuqbal wa jaraim yu'fa anha wa hakadha sya'nu fi jami'i asma'ihil husna. Kemudian nama Allah Al-Ghaffar yang maha pengampun, At-Tawwab yang maha penerima taubat, Al-Afu yang maha pemaaf, mengharuskan adanya perbuatan dosa dari manusia yang diampuni, taubat yang diterima, kejahatan yang dimaafkan, dan begitulah keadaan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Jadi nama Allah Al-Ghaffar yang maha pengampun, berarti ada pengaruh dalam penciptaan makhluknya, yaitu adanya hamba yang berbuat dosa lalu diampuni, adanya hamba yang bertaubat lalu diampuni. Kemudian Al-Afu juga maha pemaaf, berarti ada yang berbuat jahat lalu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kaum muslimin, nama-nama Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar nama, tapi juga ada pengaruh kepada ciptaan-ciptaannya. Wa man ta'ammala fi siryani atharil asma'i was sifat fil amri wal alam hadahu ila al-imani bi kamalir rabbi subhanahu fi asma'ihil husna wa sifatihil ulya wa af'alihil hamidah wa annahu subhanahu lahu fi kulli ma qadahu wa qaddarahu al-hikmatul balighah wal ayatul bahirah wat ta'arrufati ila ibadihi bi asma'ihi wa sifatihi wa istid'a'u mahabbatihim lahu wa dzikrihim lahu wa syukrihim lahu wa ta'abbudihim lahu bi asma'ihil husna. Barang siapa yang merenungi pengaruh nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dalam alam semesta, maka hal tersebut akan menunjukinya kepada keimanan tentang kesempurnaan Rabb Subhanahu wa taala dalam nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi dan perbuatan-perbuatannya yang terpuji. Dan bahwasanya semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hikmah yang mendalam, menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya yang jelas dan mengenalkan hamba kepada nama-namanya dan sifat-sifatnya
serta menyeru mereka untuk mencintainya, mengingatnya, bersyukur kepadanya, dan beribadah kepadanya dengan nama-namanya yang indah. Jadi kaum muslimin, hendaknya kita bersungguh-sungguh mempelajari, memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, kemudian bersungguh-sungguh merenunginya, termasuk merenungi pengaruhnya dalam alam semesta. Dengan begitu kita akan semakin diberi petunjuk oleh Allah. Kita akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin mencintainya, mengingatnya, bersyukur padanya, dan beribadah kepadanya. Pembahasan berikutnya tentang iqtida'u asma'illahi li athariha minal ubudiyah. Pengaruh nama-nama Allah dalam peribadahan. Kalau sekarang pengaruh nama-nama Allah dalam peribadahan. Inna asma'allahil husna wa sifatihil ulya muqtadiyatun li athariha min al-ubudiyyati wal amr. Iqtida'uha li athariha min al-khalqi wat takwin. Wa qad madal hadithu an iqtida'iha li athariha min al-khalqi wat takwin. Wal hadithu huna fi iqtida'iha li athariha min al-ubudiyyah kal khudu'i wal dhulli wal khushu'i wal inabah wal khasyati wal rahbati wal mahabbah wat tawakkul wa ghairi dhalika min anwa'il ibadati adh-dhahirati wal batinah. Sesungguhnya nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat yang tinggi memiliki pengaruh dalam peribadahan. Kalau pengaruh nama-nama Allah dalam penciptaan alam semesta, penjelasannya telah berlalu. Sedangkan pembahasannya sekarang tentang pengaruh nama-nama Allah dalam peribadahan. Contohnya seperti ibadah ketundukan, kerendahan diri, khusyuk, bertobat, rasa takut, cinta, tawakal, dan yang lainnya dari macam-macam ibadah yang zahirah maupun yang batinah. Jadi kaum muslimin, nama-nama Allah juga memiliki pengaruh dalam ibadah. Semakin kita merenungi nama-nama Allah, memahami, mempelajarinya, maka ibadah-ibadah akan semakin kita semakin semangat beribadah. Kualitas ibadah semakin bagus, baik itu ibadah batin, ibadah yang ada dalam hati, seperti takut, berharap, ikhlas, dan juga ibadah al-jawarih, anggota badan yang zahir. Sebelum saya bacakan contohnya yang ada di kitab ini, saya sampaikan contoh sendiri. Contohnya nama Allah Al-Kabir misalnya Pak ya, yang maha besar, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, yang maha sombong, kemudian Al-Alim yang maha mengetahui, dari nama-nama ini kalau kita merenunginya, insya Allah kita akan mengamalkan ibadah-ibadah. Perenungan kita terhadap nama-nama tadi akan membuahkan ibadah-ibadah yang agung. Seperti apa? Seperti tunduk kepada Allah, takut kepada Allah,
Bahkan bisa jadi juga ikhlas karena Allah. Kenapa? Karena Allah itu Maha besar, Pak. Al-Qadir, Maha kuasa. Kemudian Al-Alim, Maha mengetahui. Sampai isi hati juga diketahui. Berarti hati takut mau bertujuan buruk, berkeinginan jahat, karena semuanya diketahui oleh Allah. Kemudian apalagi tadi? Syadidul iqab, Allah sangat keras siksanya, sehingga kita memunculkan ibadah-ibadah yang agung, ibadah hati, bahkan ibadah zahirah anggota badan. Salatnya semakin bagus karena dilihat oleh Allah, semakin menjaga diri dari melakukan maksiat karena Allah sangat keras siksanya, Maha mengetahui, Maha besar. Fa inna kulla ismin min asma'illahi wa kulla sifatin min sifatihi lahu ubudiyatun khassah hiya min muqtadayatiha wa min mujibatil ilmi biha wa tahaqquqi bi ma'rifatiha. Wa hadha muttaridun fi jami'i anwa'il ibadah allati 'ala al-qalbi wal jawarih. Wa bayanu dhalika anna al-'abda idza 'alima bi tafarrudi Rabb ta'ala bid-dharri wan-naf' wal 'ata' wal mana' wal khalq wal rizq wal ihya wal imatah fa inna dhalika yusmiru lahu ubudiyat at-tawakkul 'ala Allah batinan. Karena sesungguhnya setiap nama-nama Allah dan setiap sifat-sifat Allah itu memiliki peribadahan khusus yang merupakan konsekuensi dari nama dan sifatnya dan ilmu tentangnya. Dan ini terkandung dalam semua macam ibadah, baik ibadah hati maupun ibadah anggota badan. Maksudnya adalah bahwasanya hamba itu apabila mengetahui tentang keesaan Allah dalam mendatangkan mudarat dan manfaat, keesaan dalam memberi dan mencegah, keesaan dalam menciptakan dan memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, maka semuanya itu akan membuahkan ibadah tawakal hanya kepada Allah. Contoh yang lain kaum muslimin, nama Ar-Razzaq gitu Pak ya. Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki. Seseorang yang paham betul tentang nama Ar-Razzaq, maka itu akan menjadikan dia menggantungkan rezekinya hanya kepada Allah. Dia tawakal hanya kepada Allah secara batin dan zahir. Dia tidak menggantungkan rezeki kepada selain Allah. Yang penting dia berusaha dan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia minta rezekinya juga hanya kepada Allah. Ya, itulah ibadah yang muncul dari nama Ar-Razzaq ya. Dan juga tidak pelit, bisa ibadah sedekah bisa muncul juga gitu Pak. Karena Allah yang memberi rezeki, semuanya sudah dijamin. Dia juga mudah memberi orang lain begitu. Sekarang contoh-contoh dari penulis buku. Wa idza 'alimal 'abdu bi anna Allaha as-sami'un basir
alimun la yakhfa alaihi mithqalu dzarratin fis samawati wal ard wa annahu ya'lamu sirra wa akhfa wa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur wa annahu ta'ala ahata bi kulli syai'in ilma wa ahsa kulla syai'in adada faman 'alima bi ittila'illahi 'alaihi wa ru'yatihi lahu wa ihatatihi bihi fa inna dzalika yusmiru lahu hifdzal lisan wal jawarih wa khataratil qalbi an kulli ma la yurdillah wa ja'ala ta'alluqati hadzal a'dha' bima yuhibbu Allah wa yardah. Apabila seorang hamba mengetahui bahwasanya Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah, baik di langit maupun di bumi, dan dia mengetahui rahasia dan yang tersembunyi, mengetahui mata-mata yang berkhianat, mengetahui apa-apa yang disembunyikan oleh hati, dan ilmunya meliputi segala sesuatu, dan dia menghitung segala sesuatu dengan sebenar-benarnya, dan dia mengawasi semuanya. Maka dengan pengetahuan itu seorang hamba akan hati-hati dalam berbicara, gitu ya. Nah, itu ibadah yang muncul seperti itu. Kalau seorang hamba mengetahui Allah itu Sami', Maha mendengar, Basir, Maha melihat, Alim, Maha mengetahui, itu akan membuahkan bagi hamba hati-hati dalam berbicara, menjaga lisannya dari berkata yang buruk, selalu berusaha berbicara yang baik. Kemudian hati-hati dalam berbuat, kira-kira saya mau berbuat baik atau buruk ini, dijaga betul. Kemudian juga menjaga hati dan pikiran, berusaha meninggalkan pikiran-pikiran yang buruk, dan juga perbuatan-perbuatan hati yang buruk berusaha dilawan dan dihilangkan. Selalu berpikiran yang baik, yang benar, selalu seluruh anggota tubuhnya itu digunakan untuk hal-hal yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Nah, itu pengaruh nama-nama Allah Sami', Basir, Alim dalam peribadahan. Alam ya'lam bi anna Allah yara? Apakah dia tidak melihat? Apakah dia tidak mengetahui bahwasanya Allah melihat semua perbuatannya? Wattaqullah innallaha sami'un alim. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Berbuatlah sekehendak kalian, sesungguhnya Dia Maha melihat apa saja yang kalian kerjakan. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Dan ketahuilah bahwasanya Dia itu mengetahui apa saja yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Fala raiba anna hadzal ilma yuwarrithu fil 'abdi khasyyatallah wa muraqabatahu wal iqbala 'ala ta'atihi wal bu'da an manahi. Tidak diragukan lagi bahwasanya ilmu ini mewariskan pada diri hamba rasa takut kepada Allah, merasa selalu diawasi, selalu mendorong untuk taat kepadanya, dan selalu
menjauhi larangan-larangannya. Jadi kaum muslimin, hendaknya kita bersungguh-sungguh merenungi, menghayati nama-nama Allah. Contohnya tadi itu As-Sami', Al-Basir, Al-Alim. Insya Allah akan menjadikan kita semakin takut kepada Allah, selalu merasa diawasi, dan menjadikan kita semakin taat. Wa idza alimal abdu bi anna Allah ghaniyyun karim barrun rahim wasi'ul ihsan wa annahu tabaraka wa ta'ala ma ghinahu an ibadihi fa huwa muhsinun ilaihim rahimun bihim yuridu bihimul khair. Memang ini Pak, apa ya, perkataan ulama-ulama dahulu itu sering agak rumit begitu. Bahkan seperti ulama zaman sekarang seperti Syekh Utsaimin rahimahullah menganjurkan kepada para penuntut ilmu itu untuk membaca kitab ulama-ulama zaman sekarang, jangan langsung membaca kitabnya ulama-ulama zaman dulu. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah, itu padahal perkataan-perkataan beliau sudah beliau sederhanakan Pak, sudah beliau permudah sebenarnya, tapi ternyata bagi orang-orang zaman sekarang itu masih sulit. Bagaimana lagi kalau beliau benar-benar menunjukkan bahasanya yang benar-benar sulit, tambah lebih sulit lagi begitu. Yuridu bihimul khair wa yakshifu anhu ad-dar la li jalbi manfaatin ilayhi minal 'abd wa la li daf'i madarrah bal rahmatan minhu wa ihsanan fa huwa subhanahu lam yakhluq khalqahu liyatakaththara bihim min qillah wa la liya'tazza bihim min dhillah wa la liyarzuquhu wa la liyanfa'uhu wala yudafi'u anhum. Apabila seorang hamba mengetahui bahwasanya Allah itu ghani, ghaniyun, maha kaya, karimun, maha mulia, barun, maha baik, rahim, maha penyayang, wasi'ul ihsan, luas kebaikannya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada hambanya, tetapi dia tetap selalu berbuat baik dan menyayangi mereka dan menginginkan kebaikan untuk mereka, menghilangkan kesulitan dan bahaya dari mereka, bukan untuk dirinya tetapi untuk hamba. Dan sebagai rahmat dan kebaikan darinya, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan makhluknya agar mereka menambah kekuasaannya, tidak, atau untuk memuliakan dirinya, atau agar mereka memberikan rizki kepadanya, atau memberikan manfaat kepadanya, atau menolak bahaya darinya. Semuanya itu bukan, tidak Pak ya. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin.
Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menginginkan mereka memberi rizki atau memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah dialah yang maha memberi rizki, yang memiliki kekuatan lagi kokoh. Justru Allah yang memberi rizki, Allah yang memberi makan. Kalau hamba itu mengetahui ini kaum muslimin, Allah itu maha kaya, maha baik, maha penyayang. Allah selalu berbuat baik, menginginkan kebaikan, menolak bahaya. Semuanya itu untuk hamba, untuk kemaslahatan dan kebaikan hamba, bukan untuk Allah. Maka itu akan membuahkan pengharapan yang kuat. Hamba itu akan semakin kuat pengharapannya kepada Allah karena mengetahui nama-nama Allah tadi dan memahaminya. Dia akan berharap selalu kepada Allah, selalu menunjukkan kebutuhannya hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Karena Allah maha kaya, ya mintanya kepada Allah. Sedangkan makhluk itu semuanya fuqara, ya. Bukan hanya miskin tapi fuqara. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian semuanya itu fuqara kepada Allah, butuh kepada Allah. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Dan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Jadi Allah itu bukan hanya sekedar kaya, bukan hanya sekedar baik, bukan hanya sekedar penyayang, tapi maha kaya, maha dermawan, maha mulia, maha baik, maha penyayang. Seorang hamba yang faham akan hal ini, itu akan menjadikan dia bergantung dan berharap kuat hanya kepada Allah, dan juga membuahkan ibadah-ibadah yang lainnya selain ibadah tadi. Seorang hamba yang mengetahui bahwasanya Allah itu maha adil, kemudian Allah juga memiliki sifat murka, marah dan menyiksa hamba-hambanya yang durhaka, maka pengetahuan hamba terhadap sifat-sifat Allah ini, adil, murka, marah dan menyiksa, itu akan membuahkan ibadah khasyah, takut. Kemudian hamba akan lebih hati-hati dan selalu berusaha, bahkan bukan hanya berusaha, bahkan hamba itu menjauhi hal-hal yang menimbulkan datangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Di sini penulis buku ini Pak ya sering mencontohkan ibadah-ibadah batin, takut, kemudian tawakal, berharap, karena memang ibadah hati ini seringnya lebih agung daripada ibadah zahir ya. Ikhlas misalnya. Karena kalau ibadah hati itu sangat kuat, sangat bagus, itu berdampak sekali kepada ibadah anggota badannya.
Kemudian kalau seorang hamba itu mengetahui kemuliaan Allah, keagungannya, ketinggiannya di atas seluruh makhluk, kemudian kekuasaannya, kekuatannya, maka itu akan menjadikan hamba tunduk kepada Allah. Kemudian hatinya tenang, hatinya semakin cinta, dan muncul ibadah-ibadah lainnya. Jadi akan muncul ibadah tunduk, hati semakin tunduk kepada Allah, karena Allah itu agung, tinggi, kuasa, kuat, tunduk. Tenang juga, hati tenang, karena kalau ada orang zalim, pasti orang yang zalim itu nanti ada yang membalasnya, yaitu Allah, karena Allah maha, itu tadi, maha kuasa dan sifat yang lainnya. Kemudian kalau seorang hamba mengetahui kesempurnaan Allah dan keindahannya, maka itu akan menimbulkan rasa cinta kepada Allah dan rindu yang besar untuk berjumpa dengannya. Dan ibadah-ibadah lainnya. وبهذا يعلم أن العبودية بجميع أنواعها راجعة إلى مقتضيات الأسماء والصفات. Ini yang terakhir, Pak ya. Dari sini kita mengetahui bahwasanya ibadah dengan segala macam-macamnya itu kembali kepada pengaruh nama-nama Allah dan sifatnya, seperti yang telah dicontohkan tadi. ولهذا فإنه يتأكد على كل عبد مسلم أن يعرف ربه ويعرف أسماءه وصفاته معرفة صحيحة سليمة، وأن يعلم ما تضمنته آثارها وموجبات العلم بها، فبهذا يعظم hazzul abd wa yakmulu nasibuhu minal khair. Oleh karena itu sangat ditekankan bagi setiap muslim untuk mengenal Rabb-nya dan mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya dengan pengenalan yang benar dan selamat, dan agar mengetahui konsekuensi dan pengaruh-pengaruhnya. Dengan inilah seorang hamba akan mendapatkan kebaikan yang lebih dan keuntungan yang lebih besar. Baik muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.